Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena telah mau berkumpul di sini, dan aku juga berterima kasih kepada kalian yang meluangkan waktunya untuk membantu tugas kuliah ya tentang bimbingan kelompok ini sendiri. Nah, namun alangkah baiknya kalau misalkan kita membuat sebuah agenda, kita berdoa dulu gitu ya. Ada yang di sini yang mau berdoa, pimpin doa buat kelancaran acara kita ini agenda. Ada yang mau? Herman. Oke, boleh dari aku sendiri ya. Demi untuk kelancaran tugas kita pada kali ini, tugas saya ya. Berdoa mulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Oke, baik. Jadi mungkin tadi udah beberapa hal yang udah aku jelasin tadi mengenai bimbingan kelompok. Mungkin ini lebih jelasnya lagi. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kelompok yang kita bentuk sekarang ini dengan tujuan untuk mengatasi masalah itu secara khusus, dan secara umumnya membantu komunikasi dari teman-teman sekalian, baik yang ada di kelompok ini maupun di kelompok luar lainnya gitu, dengan orang yang ada di sekitar kita gitu. Selain dari itu, di sini itu ada yang namanya hal-hal yang perlu ditekankan gitu, maksudnya ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu secara terbuka untuk mengungkapkan segala bentuk permasalahan ya secara umum gitu, jadi terbuka aja nggak masalah. Yang kedua, mungkin dari teman-teman bisa secara, kalau misalkan ada nih permasalahan yang menyangkut tentang pribadi, itu cukup sampai di sini aja, jangan dibilang keluar gitu, karena kalau misalkan dibilang keluar rasanya apalagi masalah pribadi kan, ya sebaiknya cukup sampai di sini aja gitu. Oke, mungkin ada sedikit permainan gitu ya, mungkin bisa nih kita permainan dari aku sendiri ya, gampang permainannya, bisa di dekatkan lagi. Oke. Nama permainannya itu ganjil genap. Sekarang lagi. Geser. Permainannya ganjil genap. Mulai dong, apinya diletakin dulu. Oke. Tangan kanan seperti ini di depan. Di samping. Samping. Tangan kiri bentuk kuncup. Ya, pegang. Seperti ini. Ya. Gini. Gini. Nah, ganjil genap. Jangan sampai nyentuh dulu. Kebalik. Nah, seperti itu. Oke. Ganjil genap ya. Kalau misalkan aku bilang ganjil, tangan kanan itu diam aja. Kalau misalnya aku bilang ganjil, angka ganjil, itu tangan kirinya ambil. Diambil gitu. Ini. Ya. Kamu yang ambil. Ya. Ini. Oh, ini. Apa ini? Ini mah gini. Ya. Ini Ya, diambil gitu aja, pokoknya kena gitu aja. Ini enggak Satu jari aja nggak masalah, nggak sampai kuncup. Kalau Satu apa? jari. Satu jari. Kalau dia Satu ganjil, jari aja. mutak ke Satu tangan jari gitu. aja. Ah. Satu jari aja. Oke, satu jari aja. Nah, ingat ya, kalau misalkan genap itu diam aja. Kalau bilangan ganjil, tangkap. Paham ya? Kita briefing dulu ya. Oke. 4. Ganjil. Genap itu didiamkan aja. Genap, diam, ganjil, ambil, kuncup. Oke. Ini tujuannya untuk melatih kefokusan teman-teman gitu ya. Oke, kita mulai, bisa? Bisa. 2. Diam aja, ada yang salah? Oke, enggak. 5. Gimana sih? Ini diam aja, aku yang ngambil. Jangan lari. Kalau lari gimana itu kok apa ini dia? Jangan lari. Itu. Yang ini sebenarnya yang kuncup itu jangan sampai ketangkap sih sebenarnya. Telat. Oh, berarti Jangan sampai ketangkap sih.
Oh. Ngerti? Oke, Ya. paham. Paham. Genap. 5. Enggak kabur. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat lah Nom. Tangkap. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu tadi ya sedikit melatih Seru-seru. fokusan kita. Mungkin ada teman-teman yang ada beberapa orang yang belum Fokus ya. belum kenal satu sama lain. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda. Ini mungkin teman-teman dari jurusan dan fakultas yang berbeda. Jadi aku minta memperkenalkan namanya dan matkul yang disukai. Misalkan nih, kalau misalkan Suhe itu Suherman Syaputra, bimbingan kelompok. Nah, kayak gitu nanti berlanjut lagi Roger dan lain sebagainya gitu. Enggak, gitu aja. Jadi nggak wajib. Satu matkul aja. Berarti satu matkul. sebutkan nama aja, nggak perlu perkenalkan nama saya, nggak perlu. Iya, nggak perlu. Udah, dimulai dari aku ya. Suherman Syaputra, bimbingan dan konseling. Ki Roger Nasution, biologi perairan. Ini apa mas? Iya. Nofridanum psikologi sosial. Ahmad Afandi, sosiologi kriminalitas. Muhammad Rafi, sejarah kolonial Hindia Belanda. Oke, mungkin untuk bisa melatih kefokusan bisa ditunjuk tadi dengar nggak semuanya? Dengar. Lupa ya? Oke. Oke, bisa diingat dulu. Boleh lagi dari apa saya dulu ya. Suherman Syaputra, bimbingan kelompok. Ki Roger Nasution, biologi perairan. Rina Julianti, vegetarian. Nofridanum psikologi sosial. Ahmad Afandi, sosiologi kriminalitas. Muhammad Rafi, sejarah kolonial Hindia Belanda. Pip, tadi Rina kesukaan matkulnya apa? Betul Rina. Oke. Lagi ya, Van. Yang disukai Roger apa? Biologi perairan. Betul Roger? Oke. Tangan untuk kita semua. Nom hebat. Nom hebat. Oke ya. Untuk lebih jelasnya, aku mau tanyain lagi. Buat teman-teman sekalian, udah siap belum kita bakalan lanjut ke tahap selanjutnya gitu? Siap. Siap ya. Oke. Oke. Tadi udah sedikit banyaknya tahu kalau misalkan kita bakalan bahas masalah-masalah umum baik yang ada di lingkungan kampus kita di Indonesia gitu. Mungkin contohnya kalau misalkan yang ada di Indonesia itu sendiri kan yang lagi marak nih ya, lagi hangatnya itu Pak Presiden baru aja datang ke Bandar Lampung dan meninjau langsung gitu. Ternyata ada beberapa hal yang kontroversial gitu. Jadi kan kayak ini berita yang cukup menarik perhatian, apalagi kita sebagai anak muda yang melek dengan teknologi itu memang gercep taunya gitu. Mungkin dari itu, tapi ada alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada beberapa hal masalah yang bisa dikemukakan oleh dari teman-teman sekalian gitu. Mungkin itu tadi contohnya. Mungkin bisa dari siapa dulu, ada yang mau nggapin masalahnya, masalah umum aja? Dari aku dulu. Boleh. Perkenalkan, nama aku Ki Roger Nasution. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengangkat isu yaitu permasalahan lingkungan, yaitu lingkungan perairan. Nah, seperti yang kita tahu, Lingkungan perairan ya? ya, Oke, lingkungan perairan. Tadi kalau misalkan Roger itu permasalahan lingkungan perairan, karena ya jujur aja kalau misalnya di Pekanbaru aja itu masih banjir gitu kan. Mungkin itu ya dari Roger. Dari Rina gimana? Masalah umum. Mungkin jalan yang ada di Riau. Jalan dari Riau. Oh ya, Contohnya kemarin dekat universitas. ya betul. Datanya yang sempat dari Indozone kalau nggak salah ya. Riau itu antara ketiga pertama yang rusak jalannya ya, terparah. daripada Lampung dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dari Hanum? Itu isu yang Riau beli mobil listrik, bukan mobil listrik, mobil listrik kan, itu kan terjadi kesenjangan sosial nggak sih? Yang mana di masyarakat masih banyak yang kurang gitu, Oke. tapi pemerintahnya malah Beli. menghamburkan uang Oke, gitu. betul. Mobil listrik ya, sementara ada
keperluan yang seharusnya diutamakan daripada mobil listrik gitu ya. Makasih Hanum. Terus lanjut ke Fandi. Kalau aku sendiri ngambil isunya itu latar belakang ekonomi keluarga terhadap tingginya pendidikan seorang anak. Latar belakang Ekonomi Ekonomi keluarga keluarga. terhadap tingginya pendidikan anak. latar belakang keluarga ya memang sangat mempengaruhi ya, karena permasalahan pendidikan ini sendiri belum sampai tuntas, apalagi di Indonesia sebagai negara berkembang gitu ya. Oke, makasih Fandi. Lanjut terakhir nih, Afif. Kalau dari aku sendiri mau ngangkat masalah tentang kurikulum kita yang selalu berganti-ganti, padahal kurikulum sebelumnya belum sempurna tapi udah ada yang baru lagi gitu. Oh gitu, jadi ada kurikulum yang terbitan baru Ya. dari kementerian ini Ya. gitu, terus 5 Padahal tahun kemudian Ada baru lagi. ada baru Padahal lagi, sebelumnya jadi belum terlaksana ya dengan betul benar. betul. Nah jadi dari teman-teman kan udah ada beberapa nih isu-isu yang secara umum, gambaran umumnya udah diungkapin gitu. Jadi kira-kira ada nggak yang ingin atau kita voting nih, masalah siapa yang pengen kita bahas untuk kesempatan kali ini gitu? Ada nggak kira-kira voting? Kalau dari Roger pilih siapa? Kalau dari aku Rafif. Rafif. Kalau dari Rina? Hanum, Hanum. Tentang masalah listrik tadi ya, mobil listrik. Kalau Hanum sendiri? aku Raffi. Rafif. Oke. Kalau Ivan nih? Rina. Rina, masalah Rina. Oke. Dari Rafif? Aku masalah Masalah Rafif sendiri ya. Berarti udah jelas ya kalau misalkan kita bakalan bahas masalah Rafif. Tentang masalah kurikulum yang berganti setiap bergantinya kementerian gitu ya. Mungkin bisa lebih jelasnya dari Rafif itu gimana tuh? Kok bisa gitu? Oke, jadi kan selama ini kan kita sudah mengenal banyak kurikulum, jadi ada KTSP, kurikulum 2006, 2013, 2013 revisi, Merdeka Belajar 2022. Nah, di situ dalam rentang waktu itu kurikulum ini kan proses pembuatannya itu kan kayak melibatkan banyak pihak kan, dan juga melaksanakannya juga tidak bisa dalam waktu kayak kurun waktu setahun 2 tahun gitu. Iya, betul. Sementara Kementerian Pendidikan itu ganti menterinya, ganti kebijakan, ganti pula kurikulumnya gitu. Nah, dibikin kurikulum ini, kemudian guru itu sampai infonya ke mereka kan, mereka mulai merancang strategi pembelajaran mereka, RPP mereka gimana segala macamnya. Nah, pas mereka mau melaksanakan itu di tahun berikutnya muncul kurikulum baru gitu. Jadi kan ini jadi kayak sebuah permasalahan, tiap tahun guru tuh harus belajar lagi kurikulum baru gitu. Sementara kan katanya tujuan pendidikan tuh biar berkualitas gitu kan. Nah, guru-guru udah berusaha nih merancang strategi pembelajaran apa yang terbaik, tapi dengan adanya kurikulum baru terus, jadi guru tuh malah asik buat belajar kurikulum terus gitu. Kapan mereka bisa menerapkan itu kepada peserta didik mereka gitu. Mungkin itu kayak yang jadi dilema gitu, kenapa nggak kurikulum satu aja tapi diperbaiki aja gitu, kenapa baru lagi Iya, gitu. betul. Itu mungkin kalau misalkan gambaran umum dari Rafif ya. Kalau misalkan dari kawan-kawan gimana? Kalau dari aku itu permasalahannya nggak hanya di guru saja, di siswanya juga. Nah, di mana siswa ini yang seharusnya mereka memahami apa yang diajarkan. Nah, setiap kurikulum itu berbeda. Jadi satu aja belum paham udah diganti ke kurikulum yang lain. Nah, ini sulitnya pemahaman bagi siswa ataupun mahasiswa yang mendapatkan kurikulum pada tahun tersebut. Nah, di mana ini merupakan suatu permasalahan juga, tidak hanya di guru tapi juga di pelajarnya langsung. Mantap ya dari teman kita, dari ada Rafif, ada Roger. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang memang setuju nih kalau misalkan pergantian kurikulum itu sebenarnya nggak perlu digantikan seiring berjalannya pergantian kementerian gitu. Sebenarnya kan program ini udah bagus gitu kan, yang ngapain lagi diganti, toh juga program yang ini juga belum sempurna, dikategorikan sebelum sempurna, sementara ada program yang baru lagi dari kementerian yang itu gitu. Jadi itu kan jadi titik permasalahan gitu. Jadi mungkin dari teman-teman punya pandangan yang berbeda gitu. Sebenarnya enggak juga sih, kalau misalnya kementerian yang berganti otomatis kurikulumnya juga berganti secara nggak langsung, berarti ada perubahan yang lebih baik lagi gitu kan. Mungkin ada yang kawan-kawan yang kayak gitu, boleh dong apa pandangannya gitu. Ada nggak dari kawan-kawan gitu? Nggak ada ya? Ada. Berarti setuju nih kalau misalkan apa kata Rafif itu sebenarnya nggak perlulah diganti gitu kan ya. Opsinya, solusinya itu kalau misalkan kementerian berganti, janganlah diganti untuk kurikulumnya ini sendiri, tetap dijalankan
ya biar maksimal mulai dari bawahnya gitu ya. Kita kalau misalkan dalam ruang lingkup sekolah berarti bukan cuman siswanya yang dipintarkan tetapi gurunya juga gitu kan. Itu kan yang jadi titik permasalahan kalau misalkan kementeriannya itu berganti dan programnya juga diganti gitu kan. Jadi bumerang lah buat kita nantinya sebagai ya calon untuk mengganti orang-orang yang di atas sana gitu kan. Jadi bumerang buat kita sendiri. Mungkin itu ya. Untuk itu kalau misalkan nih sekiranya kita berada di posisi itu, nah, seandainya gitu ya kita menjadi anggota dari kementerian itu sendiri, yang perlu kita lakuin apa gitu? Dari kawan-kawan ada nggak yang bisa gitu? Kalau dari aku itu dengan cara tidak mengganti kurikulumnya tapi mengupgrade kurikulumnya agar lebih baik lagi, cari solusi cari permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan melalui solusi. Nah, ini diterapkan di kurikulum tersebut biar yang bumerang tadi itu dapat diselesaikan. Benar. Kalau misalkan Roger berada di posisi itu berarti solusi yang dibilang sama Roger ini ya cukup bagus ya, karena kan kalau misalkan kita nggak mengupgrade kurikulum itu sendiri karena program itu udah ada, otomatis kita bakalan ya nggak ada perkembangan gitu kan. Itu jadi suatu permasalahan dan suatu ya solusi juga buat kita sendiri gitu nantinya kalau misalkan ya semoga kita ada berada di sana gitu, karena cukup menjanjikan ya, cukup menjanjikan gitu ya. Kalau dari Rapip sendiri gimana dari pandangan Kalau kawan-kawan? dari aku sih sebenarnya kurang lebih setuju dengan apa yang Roger tadi. Dibandingkan kalau misalnya kita ganti kurikulum itu, menurut aku lebih baik kalau kurikulum itu setiap tahun itu kayak dikaji ulang kita. Nah, kita tuh bukan mengganti tapi kita mencari di mana kayak apakah ada kesalahannya atau apa yang misalnya kurang sempurna atau apa, itu dikaji ulang, dicari solusinya. Dan lagi ketika melakukan hal itu gitu kayak mengkaji gitu, alangkah lebih baiknya rasanya Kementerian Pendidikan itu kayak mengundang perwakilan guru di seluruh Indonesia gitu, karena pertama masalah pendidikan di setiap daerah itu bisa kita katakan itu tidak sama gitu. Pendidikan di Jakarta itu nggak sama dengan di Pekanbaru gitu. Jadi lebih baik dalam proses penyusunan kurikulum itu kayak pengkajian ulang itu mengundang perwakilan setiap guru di seluruh Indonesia ini, jadi bisa tahu apa permasalahannya, apa kendalanya, apa solusinya gitu, dan bisa dibuat yang betul-betul bisa dipakai gitu, benar-benar yang bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya gitu. Jadi tujuannya pendidikan nasional itu juga tercapai gitu, karena kan tadi seperti yang bilang tadi juga kan setiap daerah beda-beda kondisi pendidikan gitu. Jadi bisa menyesuaikan apa di daerah ini apa kebutuhannya, daerah ini apa kebutuhannya gitu, jadi dicarikan solusi gitu. Ya, bagus, karena kalau misalnya kita mengingat Indonesia multikulturalisme ya, banyak yang langkah baiknya dikumpulkan jadi satu forum dan dibahas sebenarnya apa yang diperlukan dan dibutuhkan di setiap daerah gitu ya, menyesuaikan gitu ya. Mungkin itu tadi ya dari Rapip, permasalahan Rapip tentang kurikulum dan segala macamnya. Mungkin itu tadi nggak terasa ya, ini sebenarnya ada banyak lagi yang perlu dibahas tapi sayang sekali udah mau berakhir acara kita gitu ya, maksudnya pembahasan kita gitu. Mungkin sebelum aku tutup aku pengen denger nih apa sih sebenarnya yang terkesan gitu dari kawan-kawan setelah kita membahas permasalahan dari Rapip itu. Ada nggak yang pengen gitu ungkapin sebenarnya apa sih yang terkesan dari kelompok ini, kayaknya perlu dengan metode lain gitu, ada nggak? Boleh dari Fandi? Kalau dari aku, dari kesan dari aku sendiri itu untuk diskusi kita hari ini itu cukup menyenangkan, santai. Kita diawali dengan games yang dimana itu dapat mengacu titik fokus pemikiran kita sebelum kita memulai memasuki diskusi pada hari ini. Nah, terus diskusinya itu berjalan dengan santai, tidak terlalu serius, bisa bertukar pikiran satu sama lain. Nah, kita dapat mencari suatu permasalahan yang harus dan memberikan titik terang untuk permasalahan tersebut. Oke, makasih Roger karena udah menyampaikan pesan ya ataupun kesan untuk kita bagaimana untuk kedepannya khusus untuk ini gitu ya. Mungkin ini sebenarnya ada banyak lagi yang kita bakalan bahas. Nah, untuk itu
ada nggak yang mau ngasih opsi gitu minggu depan kita bakalan ngadain acara di sini lagi atau tempat yang berbeda? Misal tadi ada yang bilang di Puswil gitu ya, boleh aja sih sebenarnya kalau misalnya ada kesempatan gitu kan, bareng-bareng kita ke sana gitu. Mungkin ada kasih masukan? Nggak apa-apa, bilang aja. Pandi boleh, Pan, Oke. minggu depan aja. Kalau untuk saran Fandi sendiri ya untuk masalah bimbingan kelompok nih, dari pandangan pertama setuju apa yang disampaikan Roger. Kita belajar tuh nggak monoton, tapi emang saling bertukar pikiran dan menyesuaikan isu yang emang apa yang hot ibaratnya. Dan itu bukan maksudnya walaupun kita menyampaikan tapi bukan perdebatan yang nggak berfaedah, tapi kita ada ngasih solusi, ada ngasih evaluasi dan sebagainya macamnya. Tentu ini akan membuka pikiran kita bagaimana untuk kedepannya. Dan untuk lokasi kita belajar saat ini nih kan, kalau untuk saat ini adem ya, enak, udah pas di sini. Mungkin kalau untuk minggu depan itu kondisinya sama seperti ini, angin-angin sepoi-nya enak, bisa di sini lagi. Tapi kalau emang mau cari suasana baru nih biar vibes, misalnya kita kan membahas isu nih, vibes pendidikannya lebih dapat nih ya di Puswil tadi. Asal betul. selagi nggak ada yang ngeluh masalah keterjangkauan jarak dari tempat tinggal kita ke sana, oke, fine aja, ikuti. Intinya apa yang kita lakukan hari ini harus ada ilmu yang kita dapatkan untuk pulang nanti. Kasih Pandi ya, nah, itu udah dijelas, udah bukan jelas lagi sih, udah wah luar biasa gitu ya. Mungkin itu tadi nggak terasa ya, tadi udah aku bilang kalau misalkan ya pembahasan kita, diskusi kita bakalan berakhir. Namun sebelum berakhir ya sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan.